Bimbingan pra-perkawinan dipersembahkan oleh Wanita Buddhis Daerah Istimewa Yogyakarta, didukung Generasi Muda Cetia Buddha Praba GMCBB Yogyakarta. Pembelajaran Modul 7, Ketahanan Keluarga. Ya. Sebelum kita mengawali, pertama-tama terimalah salam dalam Buddha Dharma, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Di sini saya Upasaka Pandita Dharma Jyoti Suryo Purnomo. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan bimbingan pra-perkawinan untuk saudara Nana dan saudara Edo ya, yang akan melaksanakan pernikahan besok tanggal 17 Juli jam 2 siang. Adapun di sini saya bekerja sama dengan WBI Kota Yogyakarta, Provinsi Kota Yogyakarta, dan dibantu oleh tim GMCBB Wihara Buddha Praba. Baik, pertama-tama siang hari ini akan saya sampaikan dengan tema ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian ada 8. 1. Konsep ketahanan keluarga. 2. Fungsi keluarga. 3. Moral dan tanggung jawab anggota keluarga. 4. Komunikasi dalam keluarga. 5. Sukses, krisis, dan kegagalan dalam perkawinan. 6. Adalah konflik keluarga. 7. Manajemen konflik dan manajemen stres. Yang 8 adalah manajemen keluarga. Tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Memahami konsep keluarga. 2. Memahami tujuan ketahanan keluarga. Dan 3. Memahami posisi masing-masing dalam keluarga. 4. Peserta bisa mempraktikkan hal-hal yang mendukung untuk mencapai ketahanan keluarga. Dan yang 5 adalah peserta bisa menghargai hak dan kewajiban anggota keluarganya. Pertanyaan pemantik di sini ada 4. Ya. Apakah Anda mengetahui posisi Anda sekarang di dalam keluarga? Yang kedua, apakah Anda sudah melakukan hal yang mendukung ketahanan keluarga atau malah yang memperlemah ketahanan keluarga? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan keluarga yang ideal? Dan yang keempat, apa bedanya pengorbanan dan pemberian? Nah, ini pengertian keluarga dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak sanak keluarga, kaum kerabat, orang seisi rumah, anak dan istri. Jadi kita harus paham namanya keluarga itu seperti itu. Mungkin termasuk di bawahnya bisa dikatakan leluhur pun adalah keluarga kita. Oke? Lewat ya. Oke, ini lewat dulu aja. Itu masalah ring ya. Ini yang dimaksud keluarga ideal. Keluarga ideal di sini sungguhnya ada 14. Ya, saya bacakan dari yang pertama dulu, tapi tidak semua. Diikat dalam perkawinan yang pertama. Yang kedua, perkawinan sah menurut agama dan hukum negara. Ketiga, menikah dengan pasangan yang memiliki keyakinan sama. Keyakinan yang sama ya di sini ya. Keyakinan sama. Dan keempat, memiliki anggota yang lengkap. Terus, dan untuk selanjutnya yang ke-9 adalah memiliki, menghormati hak dan kewajiban anggota keluarga. Jadi di sini ada 2 ya. Memiliki, menghormati hak dan kewajiban anggota keluarga. Sesungguhnya ini adalah 14 karena yang nomor 9 ini dijadikan 1.
Oke, jadi kita harus tahu jika dalam satu perkawinan, perkawinan menurut agama dan hukum negara. Tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Awen bahwa itu adalah menurut Undang-Undang Dasar 1944 tentang agama yang menjadikan dasar untuk perkawinan dan disahkan oleh negara. Lanjut. Konsep ketahanan keluarga, ini seperti bapak, ibu, dan anak. Oke, segitiga ini ya. Ketahanan keluarga. Kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non-fisik dan mengolah masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkualitas dan tangguh dan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional. Penyebab gejolak dalam keluarga. Tak berfungsian sistem keluarga, keluarga materialistik, istri yang berkuasa, 4, ketidakharmonisan hubungan seksual, dan 5 adalah perbedaan agama. Lanjut. Ya. Nah, ini fungsi keluarga ya kita tahu ya. Oke. Ini tanggung jawab keluarga. Nah, ini yang dikatakan kemarin dalam Pancasila Buddhis juga, moral. Istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam ketindakan yang memiliki nilai positif. Kalau di sini masalah moral cuma ada 4 ya. Menghentikan 4 kekotoran perilaku. Tidak melakukan perbuatan buruk dari 4 motif. Tidak menikmati dalam 6 cara yang dapat menghilangkan kekayaan. Jadi dengan menghindari 14 hal ini, seseorang dapat berbahagia dalam kehidupan ini ataupun yang akan datang. 4 motif perbuatan tidak baik. 1, membunuh makhluk hidup, panatipata. 2, mengambil apa yang tidak diberikan atau adinadana. 3, asusila kamesu, mitsacara. Yang keempat adalah berkata tidak benar atau musawada. Yang satu kemana ini? Biasanya kan Pancasila Buddhis. Yang satu Suramiraya nanti dibicarakan di dalam bab yang lain. Ini di sini ada 4. Membunuh, panatipata, adidana, kamisumicacara, musawada. Yang kamisumicacara nanti di bab yang lain ada. 4 motif perbuatan tidak baik, dorongan rasa senang sepihak, dorongan kebencian, dorongan ketidaktahuan, dorongan rasa takut. Nah, di sini gemar minum minuman yang memabukkan. Di sini adalah sila yang kelima atau Suramiraya. Termasuk dalam 6 kegiatan yang memboroskan kekayaan. Jadi di dalam Suramiraya Majapahit Madatana atau sila yang kelima dalam Pancasila Buddhis, ini adalah termasuk 6 kegiatan yang memboroskan kekayaan. Gemar minum minuman yang memabukkan. Sering berada di jalan-jalan pada saat yang tidak pantas. Mengejar tempat-tempat hiburan, lalu gemar berjudi, bergaul dengan teman yang jahat, kebiasaan menganggur atau bermalas-malasan. Ini yang harus diperhatikan, hak dan kewajiban tadi ya. Nah, di sini kita sebagai orang tua nantinya kan memiliki putra dan putri. Ya, kewajiban sebagai orang mencegah anaknya tidak berbuat jahat. Ya, menganjurkan anaknya berbuat baik, memberikan pendidikan, mencarikan pasangan, menyerahkan warisan ketika pada saatnya. Kewajiban sebagai anak, ini tadi sudah dijelaskan juga di dalam Sigalo Wada Sutta, anak dan orang tua mempunyai kewajiban masing-masing.
Jadi istilahnya timbal balik. Oke. Ini ada 5 kewajiban sebagai suami, memperhatikan kebutuhan istrinya, bersikap lemah lembut, setia. 4, memberikan kekuasaan, dan 5, memberi perhiasan. Kewajiban sebagai istri, melakukan tugas dengan baik, ramah tamah, setia juga, menjaga baik-baik barang yang diberikan, pandai, rajin mengatur rumah tangganya. Lewat konflik keluarga. Nah ini, konflik keluarga, ketidaksesuaian, perbedaan sesuatu antara 2 orang atau lebih anggota kelompok dalam organisasi. Konflik sesuai dengan sesuatu, konflik sesuatu yang negatif kah? Oke. Penyebab konflik. Jadi kita tahu ya, semua ada sebab musababnya. Beda pemahaman atau latar belakang, kepentingan atau sudut pandang kemampuan, kepentingan mengetahui adanya konflik, agar dapat dicegah, diarahkan, atau dihilangkan. Cara mengetahui konflik, ciptakan kondisi timbal balik, seperti dalam sisi Galuwada Sutta tadi, gunakan informasi yang ada. 3, menjelaskan pihak ketiga. Ini ada manajemen konflik dan manajemen stres ya dalam kehidupan kompleks. Faktor-faktor yang dapat membantu dalam konflik keluarga. 1, manajemen konflik. 2, manajemen stres. Manajemen konflik. Konflik bisa bermanfaat, mengadakan perubahan, inovasi, solusi yang baik, dinamika organisasi, hilangkan perbedaan, atau kelola perbedaan. Oke. Cara menangani konflik, mengembangkan rasa setia, perhatian terhadap fisiologis anggota. 3, berubah menjadi autraksi. Yang keempat, lebih berstruktur. Cara memperkecil akibat negatif dari konflik, menemukan pokok masalah atau musuh bersama. 2, interaksi. Yang ketiga adalah membuat tujuan. Yang keempat, ada pelatihan-pelatihan. Oke. Ini manajemen stres. Jadi, manajemen stres adalah kemampuan untuk mengendalikan diri ketika situasi orang-orang dan kejadian-kejadian yang ada memberi tuntutan yang berlebihan. Stres bisa dikelola sehingga justru mendatangkan nilai positif bagi seseorang. Anggota keluarga juga sering bekerja sama untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Oke, di sini ada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan sebagai batin. Manajemen stres. Jadi, 1 dijelaskan, terdapat 2 hal yang menjadi ketakutan pada diri seseorang di dunia ini. Hal tersebut adalah kematian dan pajak atau hutang. Jadi, namun ada 1 hal yang perlu diingat dan menjadi poin ketiga, yaitu stres dalam keluarga, di mana melibatkan perubahan stres dalam keluarga yang terjadi, yaitu masalah anak, pasangan, orang tua. Hal tersebut yang sering terjadi dan masih dianggap
lebih baik atau dapat diatasi. Di sini Aldo dan Nana, jadi katakanlah banyak orang tidak memahami bahwa sesungguhnya proses kehidupan tentu akan berakhir dengan kematian. Banyak katakanlah orang yang tidak memahami dhamma dengan baik, menghadapi kematian itu kadang sulit untuk menerima kenyataan. Begitupun yang nomor 2, di saat katakanlah kita dikejar-kejar pajak ataupun hutang, kita juga akan mengalami hal yang serupa, menjadi stres. Ada juga katakanlah masalah anak, mungkin miskomunikasi dengan pasangan kita sendiri, makanya kita harus siap. Kemarin sudah saya jelaskan, tantangan dalam membina rumah tangga tidak mudah, kita harus siap, matang secara lahir dan batin. Kalau di sini dikatakan manajemen makanan, jadi manajemen banyak sekali ya tentang manajemen makanan. Kita tahu kan yang dulu ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Jadi ini harus katakanlah diperhatikan juga. Kita harus makanan bergizi dan sehat. Jadi mengikuti agama dalam gaya hidup yang sehat juga. Ini manajemen waktu. Jadi katakanlah disiplin waktu dalam bekerja atau beraktivitas, disiplin waktu dalam beribadah, disiplin waktu dalam belajar, disiplin waktu dalam beristirahat. Jadi semua ada manajemennya ya. Oke, ini dilewati. Manajemen rumah tangga dilewati, oke. Oh, rupanya sampai di sini penjelasan saya tentang materi ini. Semoga bisa dipahami, bisa dipetik manfaatnya untuk kedua mempelai saudara Aldo dan saudari Nana. Ini mengacu pada dhamma. Di dalam dhamma Tigalowada Sutta dirumuskan menjadi sedemikian rupa oleh Romo Pandita kita di pusat Jakarta bersamaan dengan dhamma 4 kesunyataan mulia atau Cattari Arya Satani. Jadi kalau kita sesungguhnya memahami dhamma dengan baik, kita akan menemukan apa yang dipaparkan di dalam materi-materi ini. Maka kepada saudari Nana dan saudara Aldo, calon pasangan yang akan menikah secara agama Buddha, kami juga memohon agar nanti setelah menikah, saudari Nana dan saudara Aldo tetap datang ke wihara untuk bersama-sama belajar di dalam Buddha Dharma. Agar dalam kita mengarungi samsara dalam kehidupan ini, dalam lautan samsara kita bisa bersama-sama menerjemahkan ajaran Dhamma di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, ada salah, ada kurang, ada tidak tepatnya saya menyampaikan materi ini. Saya mohon maaf karena itu adalah kekurangan dari diri saya. Karena sesungguhnya Dhammalah yang jadi junjungan yang paling utama atau mulia. Terimalah salam Buddha Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.